Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Bansai. Setelah sebelumnya kita telah membahas Akatsuki, pada video kali ini kita akan membahas organisasi militer paling sadis di Konoha, yaitu Anbu. So, simak videonya sampai habis, let's go! Dalam dunia Naruto, banyak sekali organisasi-organisasi kuat yang diperkenalkan sepanjang series ini berjalan. Baik organisasi resmi dari desa shinobi ataupun organisasi kriminal yang dilawan desa-desa ninja. Mereka bergerak di bawah pemimpin tertinggi mereka seperti daimyo dan hokage. Tapi ada juga yang bergerak sendiri tanpa dinaungi pihak manapun. Salah satu organisasi militer yang dinaungi desa ninja adalah Anbu. Sama halnya dengan desa ninja lainnya, Konoha sebagai desa ninja yang paling rawan diserang juga memiliki satuan militer yaitu Anbu. Mereka bergerak di bawah perintah Hokage, namun ada juga pasukan Anbu khusus yang sangat tertutup dan gelap di bawah kepemimpinan Danzo atau biasa disebut Anburut. Baik Anbu Konoha maupun Anburut sama-sama menjalankan misi rahasia seperti pengumpulan informasi dan pembunuhan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Anbu adalah singkatan dari Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai, atau kalau dalam bahasa Indonesia berarti pasukan khusus taktik pembunuhan. Kelompok ini adalah unit operasi rahasia Konohagakure yang bertugas menjalankan misi gelap seperti pembunuhan, pengintaian, dan pembersihan pengkhianat. Anbu dibentuk oleh Hokage kedua Tobirama Senju yang dikenal sebagai pemimpin visioner yang menciptakan banyak institusi penting di Konoha seperti Akademi Ninja, Kepolisian Konoha, dan Satuan Militer Rahasia atau Anbu. Tobirama menyadari bahwa sebuah desa ninja membutuhkan pasukan khusus yang bisa bergerak di balik bayangan untuk menangani ancaman yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur biasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Hokage kedua mendirikan Anbu untuk melindungi Konohagakure melalui misi-misi rahasia dan pembunuhan strategis. Ia menyadari perlunya pasukan khusus yang dapat menangani ancaman internal maupun eksternal dengan efisiensi dan kerahasiaan tingkat tinggi. Anbu dibentuk untuk mengisi celah tersebut dengan anggota terlatih yang bekerja di bawah komando langsung seorang Hokage. Selain itu, Tobirama juga membangun sistem yang ketat untuk memastikan loyalitas dan kemampuan anggota Anbu, termasuk penggunaan topeng untuk menyembunyikan identitas mereka. Pembentukan Anbu tidak hanya memperkuat keamanan desa, tetapi juga menjadi fondasi bagi organisasi intelijen dan operasi khusus di dunia ninja. Langkah ini mencerminkan kecerdasan strategis Tobirama dalam menciptakan institusi yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun. Anbu berkembang pesat di bawah kepemimpinan Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi, dan menjadi lebih terstruktur. Namun, di balik pasukan resmi Anbu, terdapat divisi rahasia bernama Anburut yang dipimpin oleh Danzo Shimura. Anburut menjalankan misi lebih ekstrim, termasuk merekrut anak-anak yatim piatu dan melatih mereka menjadi pembunuh tanpa emosi. Beberapa anggota Anbu paling terkenal berasal dari divisi ini, seperti Sai dan Yamato, yang sempat menjadi korban eksperimen Orochimaru sebelum direkrut Danzo. Kita semua sudah tahu bahwasanya tugas Anbu adalah untuk melindungi Konoha melalui misi rahasia dan operasi khusus. Namun, di balik fungsi resminya, Anbu menyimpan sisi gelap yang jarang diungkap. Mereka sering menjadi alat politik bagi Hokage atau pihak berkuasa, seperti dalam operasi pembersihan klan Uchiha, di mana Anbu digunakan untuk membunuh warga desanya sendiri tanpa proses hukum, yang dalam hal ini Itachi sebagai eksekutornya. Anggotanya direkrut sejak muda, bahkan anak-anak, dan melalui indoktrinasi keras,
yang mengharuskan mereka mengutamakan misi di atas segalanya, termasuk keluarga dan moral. Banyak anggota Anbu kehilangan identitasnya, hanya dikenal dengan kode nama dan wajah yang selalu tersembunyi di balik topeng hewan yang mereka kenakan. Misi-misi mereka pun syarat dengan kekejaman, seperti pembunuhan rekan sendiri untuk mencegah kebocoran informasi, seperti yang dialami Kisame. Dan naasnya, mereka juga dapat melakukan pengkhianatan perjanjian apabila itu adalah perintah pimpinan mereka. Belum cukup sampai di situ, Anburut menjalankan manuver yang lebih ekstrim lagi. Mereka menculik anak-anak dan melatih anak-anak tersebut menjadi pembunuh tanpa emosi. Setiap anak akan dipasangkan layaknya saudara, hingga setelah dewasa nanti keduanya akan diperintahkan saling membunuh satu sama lain. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan emosi anggota Anburut. Contohnya seperti yang terjadi pada Sai dan Shin. Meski Sai tidak membunuhnya, Shin tetap tewas karena penyakit yang dideritanya sejak lama. Nasib banyak anggota Anbu berakhir tragis, mati dalam misi tanpa dikenang, terkubur dalam rahasia, dan menjadi korban demi stabilitas desa yang sebenarnya penuh dengan intrik dan manipulasi. Anbu mungkin adalah pahlawan bayangan Konoha, tetapi mereka juga korban dari sistem yang mengorbankan kemanusiaan demi kekuasaan. Sepanjang series Naruto berjalan, ada beberapa anggota Anbu yang pernah diperkenalkan, baik Anbu dari Konoha maupun Anbu dari desa lain. Di antaranya adalah Hatake Kakashi, Uchiha Itachi, Yamato atau Tenzo, Yugao Uzuki, Fu Yamanaka, Torune Aburame, Sai, dan Zabuza Momochi. Dari nama-nama di atas dan semua anggota Anbu yang ada di dunia shinobi, ada beberapa yang paling ditakuti dan diwaspadai. Yang pertama ada Hatake Kakashi. Dikenal sebagai Kakashi Sharingan, Kakashi adalah pembunuh berdarah dingin dan tak pernah mengampuni musuhnya. Jika ada musuh yang berhasil kabur, Kakashi akan mengejarnya sampai dapat. Dia juga mendapat julukan Kopi Ninja karena kemampuannya meniru jurus lawan. Yang kedua ada Uchiha Itachi. Terampil dalam menggunakan kunai dan shuriken serta persenjataan cukup membuat Itachi ditakuti. Dia hampir tak pernah menggunakan teknik ninjutsunya seperti Katon dan Genjutsu Sharingan. Hanya taijutsu dan kemampuan berpedang telah membuat Itachi diwaspadai meskipun dia masih sangat belia ketika masuk Anbu, yaitu pada umur 11 tahun. Yang ketiga ada Yamato atau Tenzo. Dia adalah satu-satunya eksperimen Orochimaru yang berhasil untuk penanaman sel Hashirama pada anak-anak. Alhasil, dia menguasai Jutsu Mokuton yang terbilang langka, sehingga membuat dirinya sangat terampil dalam pertempuran. Sebagai informasi tambahan, Yamato terhitung pernah menggunakan 3 nama, Kinoue, Tenzo, dan Yamato. Secara keseluruhan, Anbu di era Boruto masih ada, tetapi dengan peran dan tugas yang sedikit berbeda. Mereka tetap menjadi kekuatan yang penting dalam menjaga keamanan dan perdamaian di Konoha. Meskipun mereka mungkin lebih banyak berfokus pada pemeliharaan perdamaian dan menjaga stabilitas daripada melakukan tugas-tugas yang berisiko tinggi. Bahkan, selama series Boruto berjalan, Anbu hampir tak pernah diperlihatkan. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang keliru atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa komen pembahasan anime manga apa lagi yang mau admin bahas. Sampai jumpa di video berikutnya, salam Bansai.